Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota muda Macita UPI telah melaksanakan kegiatan season ke-44. Dalam kegiatan kami kali ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama, melaksanakan materi navigasi darat dengan memanfaatkan teknologi yang bernama AllTrails dan Avenza. Tujuan kedua kami terselenggaranya kegiatan edukasi di SDN Cirawak 01 dengan berbagi ilmu tentang lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan literasi digital. Tujuan ketiga kami menerapkan waste management dalam kegiatan kami dengan mengurangi sampah plastik sekali pakai dan mengolah sampah organik agar lebih bermanfaat. Tujuan keempat, kami melakukan aksi bersih di jalur pendakian Gunung Artapela sebagai bentuk kepedulian kami terhadap lingkungan dan kami ingin meninggalkan jejak yang baik. Yang kelima, kami mempublikasikan hasil kegiatan kami agar setiap langkah kecil yang kami lakukan dapat memberi inspirasi lebih luas. Terima kasih. This world were mine. Halo teman-teman. Hari ini hari pertama kita kegiatan season di SDN Kompetensi Cirawak. Hari ini kita mau ngapain aja nih Kaisan? Teman-teman, hari ini kita nih pagi-hari udah mau persiapan buat senam. Nanti setelah senam kita lanjut ke pembukaan sama perkenalan nih pada anak-anak. Lalu dilanjutkan ada pematerian, manajemen, pemilahan sampah, dan juga praktek pemilahan sampah. Ikutin terus kegiatan kita hari ini. Masalah sampah tidak hanya kita temukan di kota besar atau di jalanan, tetapi juga di lingkungan sekolah. Sampah seringkali dianggap sepele, padahal jika dibiarkan menumpuk dan tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa sangat merugikan. Bau tak sedap, penyakit, dan pencemaran lingkungan hanyalah sebagian kecil dari akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda, terutama anak-anak sekolah, untuk memahami sejak dini bagaimana cara mengelola sampah secara bijak dan bertanggung jawab. Salah satu sekolah yang menjadi perhatian kami adalah Sekolah Dasar Negeri Cirawak 01. Sebuah sekolah dasar yang berada di Desa Cirawak, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Sekolah ini menjadi salah satu pusat pendidikan dasar bagi anak-anak di wilayah pedesaan dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam. Meski berada di daerah yang sederhana, semangat anak-anak untuk belajar sangat besar. Disinilah anggota muda Mahacita UPI ke-44 hadir untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup. Kegiatan edukasi difokuskan pada pengelolaan sampah atau waste management. Langkah awal adalah mengenal jenis-jenis sampah. Sampah organik yaitu sisa makanan, daun kering atau kulit buah yang bisa diolah kembali menjadi kompos. Sampah anorganik seperti plastik bungkus makanan, botol bekas atau kertas yang membutuhkan waktu lama untuk terurai. Dan sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, misalnya baterai dan tinta printer yang tidak boleh dibuang sembarangan karena bisa merusak tanah dan air. Setelah mengenali jenisnya, anak-anak diajarkan untuk membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Sampah masuk mana? Ibu, bener Ayo bener Kaisan. Tempat sampah terpilah menjadi bagian penting dari proses ini. Namun, pengelolaan sampah tidak berhenti sampai di situ saja. Kami juga mengenalkan prinsip 5R, yaitu reuse, menolak barang sekali pakai yang tidak ramah lingkungan. Reduce, mengurangi produksi sampah dengan membawa botol minuman atau bekal sendiri. Reuse, menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai. Recycle, mendaur ulang sampah anorganik menjadi kerajinan atau barang berguna.
dan rot, yaitu mengomposkan sampah organik agar kembali menjadi tanah yang subur. Bagi Mahacita UPI, menjaga bumi bukan hanya slogan, melainkan tanggung jawab bersama. Melalui program season Anggota Muda ke-44, kami berusaha membentuk anggota yang peduli lingkungan dan mampu menjadi agen perubahan. Kegiatan ini tidak hanya memberi manfaat bagi anak-anak Sekolah Dasar Negeri Cirawa 01, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat adalah hak setiap anak untuk menikmatinya, sekaligus tanggung jawab kita untuk mewujudkannya. Dengan kesadaran dan aksi nyata, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik. Dari sekolah, dari anak-anak, dari langkah sederhana memilah sampah, kita semua bisa ikut serta menjadi bagian dari perubahan. If this world were mine. Halo semuanya, hari ini adalah hari kedua kita di SDN 01 Cirawa. Nah, hari ini adik-adik dari SDN 01 Cirawa sedang menambahkan jalan mereka loh. Habis itu akan dilanjutkan dengan apa kita nanti? Nah, agenda selanjutnya adalah pematerian. Pemateriannya adalah tentang mitigasi bencana gempa. Nah, setelah itu akan dilanjutkan dengan praktek di lapangan. Jangan lupa ikutin kami terus ya. Bandung dikenal sebagai kota dengan panorama indah, pegunungan yang sejuk, dan kehidupan masyarakat yang dinamis. Namun, di balik pesonanya, wilayah kota dan Kabupaten Bandung menyimpan ancaman besar karena berada dekat dengan patahan aktif seperti Sesar Lembang, Sesar Cimandiri, dan Sesar Cicalengka. Kondisi ini menjadikan Bandung sebagai salah satu daerah rawan gempa bumi di Indonesia. Dalam sekejap, gempa bumi mampu menimbulkan dampak besar, mulai dari kerusakan bangunan, tanah longsor, hingga kegagalan lahan yang mengganggu kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat. Menyadari hal ini, mitigasi bencana menjadi langkah penting untuk meminimalisir dampak buruk gempa bumi. Mitigasi bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain. Hal ini mencakup pemahaman mengenai gempa bumi, potensi risiko bencana, hingga mengetahui jalur evakuasi. Dengan pengetahuan dan keterampilan tersebut, individu dapat melindungi diri, keluarga, dan membantu masyarakat sekitar saat bencana terjadi. Sebagai wujud nyata kepedulian, anggota muda Mahacita UPI ke-44 melaksanakan kegiatan edukasi mitigasi bencana di SDN 01 Cirawa. Anak-anak diperkenalkan pada konsep dasar gempa bumi, mulai dari penyebab terjadinya, hingga dampak yang bisa ditimbulkan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga mengajak anak-anak untuk mempraktikkan langkah-langkah penyelamatan diri saat gempa. Mereka dilatih untuk tetap tenang, berlindung di bawah meja atau struktur yang kokoh, serta segera menjauhi bangunan yang berpotensi runtuh. Oke, gempa selesai. Gempa selesai. Ayo, Melalui pengalaman langsung ini, siswa belajar bahwa tindakan sederhana dapat menyelamatkan nyawa.
Edukasi sejak dini menanamkan pemahaman bahwa mitigasi bencana bukan hanya soal melindungi diri sendiri, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap sesama. Pengetahuan, latihan, dan keterampilan yang diperoleh diharapkan dapat menjadikan anak-anak lebih tangguh dan siap menghadapi bencana gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi beberapa tahun yang lalu di kawasan sekolah menjadi bukti nyata bahwa mitigasi bencana sangatlah penting. Gempa bumi memang tidak bisa dicegah maupun diprediksi, namun dengan kesadaran dan mitigasi yang tepat, dampak buruknya dapat diminimalisir. Dari SDN 01 Cirawak, benih mitigasi ditanamkan, membentuk generasi muda yang berani, peduli, dan siap menghadapi ujian alam dengan kebersamaan. Karena bencana bukan hanya soal guncangan bumi, melainkan juga seberapa kuat manusia bertahan dan saling menjaga dalam menghadapinya. SD 1 Cirawak. If this world were mine. Halo guys, hari ini hari terakhir kita berada di SDN 1 Cirawak. Jadi kita mau ngapain aja sih? Hari ini kita bakal ngejelasin tentang literasi digital ke anak kelas 4 sampai 6. Sekaligus pamitan sama mereka, sedih banget. Ikutin terus ya kegiatan kita di hari ini. Dadah! Pada hari ketiga pengabdian dan pendidikan di SDN 01 Cirawak, kami menyampaikan materi mengenai pentingnya literasi digital kepada anak-anak. Bahwasannya banyak anak yang kurang fokus saat belajar. Hal ini dikarenakan mereka terpapar gadget secara berlebihan saat di rumah. Siapa sih yang sekarang udah punya HP nih? Apa nih? Nah, kamu biasa main HP berapa jam? 3 jam. Dalam kegiatan ini, siswa diberikan pengetahuan mengenai penggunaan gadget di era digital. Gadget bisa menjadi pisau bermata dua jika tidak digunakan secara bijak. Gadget memiliki banyak manfaat, contohnya seperti membantu proses pembelajaran. Pada saat pengabdian, kami juga menggunakan gadget untuk membantu menyampaikan materi kepada anak-anak. Namun, di sisi lain, penggunaan yang berlebihan dapat menurunkan konsentrasi, mengurangi interaksi sosial, serta berdampak negatif pada kesehatan. Apa tuh? Apa gadget? Emang tahu gadget itu apa? Apa emang gadget? Gadget aduh, kenapa nih? Mainnya kan sampai lupa waktu. Anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung mengalami kesulitan berkonsentrasi, mudah stres, bahkan menunjukkan gejala depresi. Anak dikenalkan pada konsep pemanfaatan gadget secara bijak. Mereka diajak memahami bahwa teknologi seharusnya digunakan secara seimbang, tanpa melupakan kegiatan belajar, bermain, serta bersosialisasi di dunia nyata. Melalui kegiatan literasi digital ini, anggota muda Mahacita UPI ke-44 berharap anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kreatif, sekaligus bijak dalam memanfaatkan teknologi. Literasi digital bukan hanya tentang kemampuan menggunakan gadget, tapi juga tentang kesadaran untuk mengatur waktu, memilih konten yang bermanfaat, dan menjaga kesehatan fisik maupun mental. Salam literasi. Halo guys, jadi perasaannya sedih tapi senang juga karena perencanaan yang udah kita rencanain dari jauh-jauh terlaksana dengan baik, alhamdulillah. Tapi sedih ya, gue ini foto gue nggak ada. Feelnya, waduh, sangat-sangat membanggakan sih. Dari pemateri juga, kayak semuanya pada mendengarkan. Terus adik-adiknya juga lucu-lucu, ada yang emang menggemaskan mau di saya. Baru 3 hari doang tapi kerasa banget ya, rasa kehilangannya bener-bener kerasa karena dari anak-anaknya juga bener-bener welcome banget ke kita, jadi kita juga merasa apa yang kamu rasain untuk terakhir kalinya? Saya mau disampaikan nggak buat anak-anak ya kalinya gitu? Oh my god, ini kayak
baru hari ketiga, tapi kayak sedih banget buat ngelepasinnya, kayak udah akrab gitu ya kita sama teman-teman sama adik-adik di sini. Sedih tapi sekaligus senang juga kita udah selesai juga dalam pengabdian ini. Udah segera. Sedih sih ninggalin banyak kesan lah gitu tentang indah tapi ya setiap temuan Hari ini seru, selama 3 hari ini seru, cuman aku capek banget geng, baterainya habis terus. Jadi semangat untuk panitia yang lain dan semoga ilmu yang kita kasih bermanfaat bagi siswa-siswa yang udah kita kasih. SD Cirawa 01. SDN Cirawa 01. Mahajita UPI mengucapkan banyak-banyak terima kasih. If this world were mine. Halo teman-teman. Hari ini hari keempat kegiatan Mahajita UPI. Hari ini kita ngapain sih Kak Bolen kegiatannya? Nah, hari ini kita sedang melakukan kegiatan pendakian Gunung Artapela via Cirawa. Dan di pendakian kali ini kita juga melakukan perekaman jalur untuk memetakan ulang jalur pendakian via Cirawa ini. Jadi ikutin terus kegiatan kita. Stay tune. Bye. Gunung Artapela terletak di Desa Sukapura, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Gunung dengan ketinggian 2194 meter di atas permukaan laut ini sempat menjadi favorit para pendaki, sebelum akhirnya kalah pamor dengan gunung-gunung populer di sekitarnya. Dalam kegiatan pengabdian ini terdapat 2 poin utama yang menjadi fokus, yaitu pembaruan peta jalur via Cirawa serta pembersihan sampah di jalur pendakian. Banyak, dan untuk ciri-ciri jalan ke puncak, cirinya patok pipa pralon kayak gini. Di tiap patoknya udah ada namanya, udah ada tulisan. Kalau tulisan kiri, ambil kiri, kanan, ambil kanan, lurus terus lurus. Peta jalur merupakan langkah penting agar pendaki bisa menempuh perjalanan dengan lebih aman, nyaman, dan terarah, terutama bagi para pendaki pemula. Keberadaan peta jalur dapat menjadi penuntun utama dalam setiap langkah. Anggota muda Mahajita UPI ke-44 melakukan pemetaan ulang jalur pendakian Gunung Artapela via Cirawa. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan orang awam membaca jalur, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dengan adanya peta terbaru, pendaki diarahkan agar tetap berada di jalur resmi sehingga tidak merusak ekosistem gunung. Bola matamu, bola matamu, bagaikan kain sutra, Lesungnya
Jalur Artapela didominasi vegetasi perkebunan, sehingga pendakian terasa lebih panas karena minim pepohonan tinggi untuk dapat dijadikan tempat berteduh. Dari base camp Cirawa, Gunung Artapela memiliki 2 pos untuk sampai ke puncak gunung dan melewati 22 patok sebagai penanda jalur pendakian. Patok-patok penanda berbentuk paralon dengan tulisan kanan, kiri, dan lurus. Patok-patok itu tersebar di sepanjang jalur pendakian. Dalam pemetaan ulang ini, kami menggunakan aplikasi Avenza dan AllTrails untuk membantu pemetaan jalur. Kami menandai setiap patok dan pos untuk dimasukkan ke dalam peta. Peta tersebut dirancang agar informatif, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Harapannya, peta ini dapat menjadi panduan penting bagi para pendaki dalam menempuh perjalanan yang aman, bertanggung jawab, sekaligus menjaga kelestarian alam. Salam Kak Habijag ya. Siap. Ada salam dari orang fotoin lagi pakai outfit ayo ke depan. Atau berapa hari? Tunggu itu alam. Royko. Kenapa sih selalu merusak suasana? Ada masalah apa dengan Kiril? Bapak satu seri kanan. Satu seri lah, satu seri. Jangan, cowok benar. Oh iya. Paling cepet ya. Paling kuat lagi. Buat nahan. If this world were mine. Halo guys, hari ini hari kelima kegiatan season Mahacita UPI ke-44. Kita hari ini mau ngapain nih Kak Holon? Oh, hari ini kami akan mobilisasi turun ke bawah, lalu kita akan mengaksikan aksi clean up yang ada di Gunung Artapela. Ikuti terus kegiatan kita hari ini. Bye-bye! Saya status Kegiatan clean up jalur pendakian Gunung Artapela menjadi salah satu wujud nyata kepedulian terhadap kelestarian alam. Jalur yang setiap harinya dilalui oleh para pendaki seringkali meninggalkan jejak sampah, mulai dari plastik makanan, botol minuman, hingga sisa barang bawaan yang dapat merusak keindahan dan ekosistem Gunung Artapela. Melalui kegiatan ini, para anggota muda Mahacita UPI ke-44 bahu-membahu membersihkan sampah di sepanjang jalur pendakian. Lebih dari sekedar bersih-bersih, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya membawa kembali sampah pribadi dan mengelola limbah dengan bijak. Clean up adalah langkah nyata dalam menanamkan kesadaran bahwa mencintai alam berarti menjaga dan merawatnya untuk generasi mendatang. Berdasarkan kegiatan langsung tim di lapangan, sampah di jalur pendakian Gunung Artapela umumnya terbagi menjadi 2 jenis utama. Pertama, sampah anorganik seperti plastik bungkus makanan ringan, botol air mineral, hingga kemasan instan. Jenis sampah ini paling banyak ditemukan dan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Kedua, sampah organik, misalnya sisa makanan dan kulit buah. Walaupun dapat terurai, sampah ini tetap menimbulkan bau, mengundang hewan liar, serta merusak estetika jalur pendakian. Sampah yang tertinggal di jalur pendakian memberi dampak besar bagi lingkungan sekitar. Selain mencemari tanah, keberadaannya dapat mengganggu satwa liar, merusak pemandangan, merusak kebun warga, bahkan memicu longsor kecil akibat penyumbatan aliran air. Jika dibiarkan terus-menerus, kondisi ini akan mengancam Gunung Artapela sebagai kawasan konservasi sekaligus ruang pendidikan lingkungan. Gunung bukan hanya destinasi wisata alam, melainkan juga rumah bagi banyak makhluk hidup dan ekosistem penting.
Jumlah sampah yang kami kumpulkan sepanjang jalur kurang lebih adalah 15 kg. Banyaknya sampah membuat kami menggunakan plastik yang kami temukan di jalur untuk menampung sampah lainnya. Kampanye Bawa Turun Sampahmu kini mulai digaung oleh berbagai komunitas pendaki dan pegiat konservasi alam. Mari kita jadikan aktivitas pendakian bukan hanya sebagai ajang wisata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap alam. Jadilah pendaki yang cerdas, peduli, dan tidak meninggalkan jejak. Karena Gunung Lestari hari ini adalah warisan berharga bagi generasi di masa depan.